Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6 yang Ustazah banggakan, materi matematika hari ini adalah tentang perbandingan. Simak video ini baik-baik ya. Kalian juga bisa membuka modul kalian halaman 71. Sebelum kita masuk ke materi, marilah kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang perbandingan. Di modul halaman 71, kalian bisa melihat ada dua buah gambar. Gambar yang pertama adalah gambar 5 ekor ayam. Gambar yang kedua adalah gambar 3 ekor angsa. Jika kita bandingkan banyaknya ayam dengan banyaknya angsa adalah 5 berbanding 3. Perbandingan dapat ditulis 5:3. Dapat pula diartikan perbandingan sebagai pembagian sehingga menjadi ayam dibagi angsa sama dengan 5 dibagi 3. Banyak angsa berbanding banyak ayam adalah 3:5. Atau biasa ditulis 3:5. Dinyatakan dalam pembagian ayam dibagi angsa sama dengan 5 dibagi 3. Angsa dibagi ayam sama dengan 3 dibagi 5. Jika ayam kita nyatakan A dan angsa kita nyatakan B, maka A dibagi B sama dengan 5 dibagi 3, atau A per B sama dengan 5/3. B dibagi A sama dengan 3 dibagi 5, atau B per A sama dengan 3/5. Jika kita bandingkan ayam terhadap banyaknya ternak semuanya adalah A dibagi dalam kurung A plus B sama dengan 5 dibagi dalam kurung 5 plus 3 sama dengan 5 dibagi 8. Atau bisa ditulis ayam per A plus B sama dengan 5 per dalam kurung 5 plus 3 sama dengan 5/8. Mengapa di sini A plus B? Karena yang dibandingkan adalah terhadap banyaknya ternak semuanya. Jadi banyaknya ternak semuanya itu didapatkan dari jumlah dari ayam dan angsa. Perbandingan 5/8 itu menunjukkan bahwa 5 itu adalah banyaknya ayam, 8 itu adalah banyaknya ayam ditambah angsa. Langkah yang sama bisa juga kita dapatkan perbandingan banyaknya angsa terhadap banyaknya ternak semuanya adalah B dibanding dalam kurung A ditambah B sama dengan 3 dibanding dalam kurung 5 ditambah 3 sama dengan 3 dibanding 8. Atau kita bisa tulis
angsa per dalam kurung A plus B sama dengan 3 per dalam kurung 5 ditambah 3 sama dengan 3 per 8. Perbandingan 3 per 8 ini menunjukkan bahwa 3 adalah jumlah dari angsa, sedangkan 8 adalah jumlah dari banyaknya ternak semuanya, yaitu jumlah ekor ayam ditambah jumlah ekor angsa. Kemudian langkah selanjutnya kita dapatkan perbandingan dari ayam terhadap selisih banyaknya ayam dan angsa, yaitu A dibanding dalam kurung A dikurangi B sama dengan 5 dibanding dalam kurung 5 dikurangi 3 sama dengan 5 dibanding 2, atau kita bisa tulis ayam per dalam kurung A dikurangi B sama dengan 5 per dalam kurung 5 dikurangi 3 sama dengan 5 per 2. Perbandingan 5 per 2 ini menunjukkan bahwa 5 adalah banyaknya ekor ayam, sedangkan 2 adalah selisih dari banyaknya ayam dengan angsa. Contoh dari perbandingan, misalkan nomor 1, perbandingan siswa laki-laki dengan siswa perempuan kelas 6 adalah 3 dibanding 5. Jika siswa laki-lakinya 15 anak, berapa jumlah siswa perempuan dan berapa jumlah semua siswa kelas 6? Untuk menjawab nomor 1 di atas, kita cari dulu banyaknya siswa perempuan. Perbandingan siswa perempuan dibanding dengan siswa laki-laki adalah 5 dibanding 3. Kemudian perbandingan tersebut kita kalikan dengan banyaknya siswa laki-laki, yaitu 15 anak. 5 per 3 dikali 15 sama dengan 25 siswa. Jika sudah dapatkan banyaknya siswa perempuan, untuk mengetahui jumlah semua siswa kelas 6, kalian bisa menambahkan jumlah siswa laki-laki ditambah jumlah siswa perempuan. 15 ditambah 25 sama dengan 40 siswa. Atau kalian bisa gunakan dengan perbandingan, yaitu perbandingan semua siswa terhadap siswa laki-laki, yaitu 8 dibagi 3. Kemudian perbandingan 8 per 3 kalian kalikan dengan 15 sama dengan 40 siswa. Mengapa perbandingannya 8 per 3? Karena yang ditanyakan adalah jumlah semua siswa. Perbandingannya didapatkan 5 ditambah 3 sama dengan 8. Kemudian penyebutnya kita gunakan perbandingan dari yang diketahui, yaitu siswa laki-laki, sehingga perbandingan jumlah semua siswa dibanding dengan jumlah siswa laki-laki, yaitu 8 per 3. Untuk selanjutnya, contoh soal nomor 2, yaitu kelereng Andri 60 butir berwarna merah dan kuning dengan perbandingan 7 dibanding 5. Berapa banyak masing-masing warna? Untuk mencari berapa jumlah warna merah dan berapa jumlah warna kuning, kita dapatkan melalui perbandingan.
kelereng merah sama dengan perbandingan dari merah dan jumlah semuanya dikalikan dengan 60 butir. 7 per 12 dikalikan 60 sama dengan 35 butir. Mengapa kita gunakan 7 per 12 bukan 7 per 5? Karena yang diketahui 60 butir itu merupakan jumlah dari merah dan kuning, sehingga penyebutnya juga harus ditambahkan perbandingannya, yaitu 7 ditambah 5 sama dengan 12. Sehingga kita gunakan perbandingan 7 per 12 bukan 7 per 5. Untuk mencari kelereng kuning, kita dapatkan perbandingan dari kuning dan jumlah semuanya, yaitu 5 dibanding 12, kemudian kita kalikan dengan 60 butir sama dengan 25 butir. Selanjutnya contoh soal nomor 3, yaitu uang Amir dan Hasan 5 dibanding 3. Jumlah uang mereka adalah 240.000. Berapa rupiahkah uang mereka masing-masing? Untuk mengetahui berapa uang Amir dan berapa uang Hasan, kita bisa gunakan perbandingannya. Yang diketahui adalah jumlah uang mereka. Jadi nanti kita gunakan penyebutnya dengan jumlah perbandingannya. Uang Amir sama dengan 5 per 8 dikalikan dengan 240.000 sama dengan 150.000. Sedangkan uang Hasan 3 per 8 dikalikan 240.000 sama dengan 90.000. Jadi kita dapatkan uang Amir sebesar 150.000, sedangkan uang Hasan sebesar 90.000. Pembahasan selanjutnya yaitu menyederhanakan perbandingan. Contohnya, banyak siswa kelas 6, 44 orang. Siswa laki-laki 28 orang, banyak siswa perempuan 16 orang. Perbandingan siswa laki-laki dengan siswa perempuan adalah 28 dibanding 16. Kita bisa menyederhanakan perbandingan tersebut dengan membagi FPP-nya. FPP 28 dan 16 adalah 4. Jadi kita sederhanakan 28 dibagi 4 sama dengan 7 dan 16 dibagi 4 sama dengan 4. Jadi perbandingan 28 dibanding 16 kita dapatkan perbandingan sederhana yaitu 7 dibanding 4. Selanjutnya, perbandingan siswa laki-laki dengan jumlah semua siswa adalah 28 dibanding 44. Kita bisa sederhanakan dengan membagi FPP dari 28 dan 44. FPP 28 dan 44 adalah 4. Kemudian masing-masing kita bagi dengan 4. 28 dibagi 4 sama dengan 7, sedangkan 44 dibagi dengan 4 sama dengan 11. Jadi
Perbandingan 28 dibanding 44 kita bisa sederhanakan menjadi perbandingan 7 dibanding 11. Langkah yang sama, kita bisa menyederhanakan perbandingan siswa perempuan dengan jumlah semua siswa adalah 16 dibagi 44. Kemudian masing-masing dibagi dengan 4. Jadi perbandingan 16 dibanding 44 kita dapat sederhanakan menjadi perbandingan 4 dibanding 11. Untuk materi selanjutnya, kita akan mengenal perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Apa perbedaan perbandingan senilai dengan perbandingan berbalik nilai? Perbedaannya adalah jika perbandingan senilai itu semakin banyak benda yang dibutuhkan, akan semakin banyak yang dihasilkan. Sedangkan perbandingan berbalik nilai adalah semakin banyak yang kita butuhkan, semakin kecil yang kita dapatkan. Kalian bisa lihat pada modul matematika halaman 73, yaitu tentang perbandingan senilai. Di dalam tabel tersebut terlihat bahwa semakin banyak telur yang dibutuhkan, maka akan semakin banyak pula kue yang dihasilkan. Itu menunjukkan bahwa perbandingan banyak kue yang akan dibuat dan banyak telur yang dibutuhkan adalah suatu perbandingan senilai. Contoh dari perbandingan senilai yaitu harga 3 buah pensil adalah 13.500. Berapakah harga 5 buah pensil tersebut? Untuk menyelesaikan soal tersebut, tentunya kita mengetahui semakin banyak pensil yang kita butuhkan, maka total harganya juga semakin besar. Hal tersebut menunjukkan bahwa perbandingan banyaknya pensil dengan total harganya adalah suatu perbandingan senilai. Jika harga 3 pensil sebesar 13.500, maka harga untuk 5 pensilnya sebesar 5/3 dikali dengan 13.500 sama dengan 22.500. Mengapa kita menggunakan perbandingan 5/3? Karena perbandingan 5/3 menunjukkan bahwa 5 pensil yang ditanyakan dibanding dengan 3 pensil yang diketahui. Kemudian perbandingan tersebut kita kalikan dengan harga 3 buah pensil yang diketahui, sehingga kita dapatkan harga 5 pensil sebesar Rp22.500. Anak-anak, untuk materi selanjutnya kita akan membahas soal-soal tugas mandiri yang ada di modul matematika halaman 73. Soal nomor 1, dalam 3 hari ayam-ayam peliharaan Pak Fikri
dapat menghabiskan 15 kg pakan. Berapa kilogram pakan ayam yang dapat dihabiskan dalam seminggu? Untuk menjawab nomor 1 di atas, kita gunakan perbandingannya. Yang ditanyakan adalah 1 minggu, sedangkan 1 minggu adalah 7 hari. Jadi perbandingan yang kita gunakan adalah 7/3, kemudian kita kalikan dengan 15 kg. 7/3 dikali 15 sama dengan 35 kg. Jadi pakan ayam yang dapat dihabiskan dalam seminggu adalah 35 kg. Soal nomor 2, untuk membuat 2 buah baju, seorang penjahit membutuhkan 6 meter kain. Berapa meter kain yang dibutuhkan untuk membuat 5 buah baju? Untuk menjawab soal nomor 2 tersebut, kita gunakan perbandingan 5 buah baju dibanding dengan 2 buah baju, yaitu 5/2 dikalikan 6 meter sama dengan 15 meter. Jadi kain yang dibutuhkan untuk membuat 5 buah baju adalah 15 meter. Soal nomor 3 adalah, ibu membeli 1 lusin piring seharga Rp192.000. Berapakah harga 4 buah piring tersebut? Untuk menjawab nomor 3 tersebut, gunakanlah perbandingan 4 buah piring per 12 piring dikalikan Rp192.000 sama dengan Rp64.000. Mengapa 4/12? Karena yang ditanyakan adalah 4 buah piring, sedangkan yang diketahui 1 lusinnya yaitu 12 piring. Jadi harga 4 buah piring tersebut adalah Rp64.000. Untuk soal nomor 4, dengan 3 liter bensin, sebuah sepeda motor dapat menempuh jarak 72 km. Berapa liter bensin yang dibutuhkan untuk menempuh jarak 144 km? Untuk menjawab nomor 4, kita tentukan dulu perbandingannya. Karena yang ditanyakan 144 km dan yang diketahui 72 km, maka kita gunakan perbandingan 144/72, kemudian dikalikan dengan 3 liter sama dengan 6 liter. Jadi bensin yang dibutuhkan untuk menempuh jarak 144 km adalah 6 liter. Kemudian untuk soal nomor 5, dengan uang Rp260.000, Pak Lukman dapat membeli 4 buah kemeja. Jika Pak Lukman ingin membeli 1 kodi kemeja tersebut, berapakah uang yang harus ditambahkan? Untuk menjawab soal tersebut, kita tentukan terlebih dahulu harga untuk 1 kodi kemeja. Karena yang ditanyakan 1 kodi yaitu 20 buah, sedangkan yang diketahui 4 buah kemeja, maka kita gunakan perbandingan 20/4, kemudian dikalikan dengan Rp260.000 sama dengan
Rp1.300.000. Selanjutnya, untuk mengetahui berapa uang yang harus ditambahkan, kita cari selisih dari harga 1 kodi, kemudian dikurangi dengan uang Pak Lukman. Rp1.300.000 dikurangi Rp260.000 sama dengan Rp1.040.000. Jadi, uang yang harus ditambahkan sebesar Rp1.040.000. Setelah kita mempelajari perbandingan senilai, kita akan mempelajari tentang perbandingan berbalik nilai. Pak Andi akan pergi keluar kota dengan mengendarai mobil dengan kecepatan rata-rata 80 km per jam. Pak Andi dapat tiba di tempat tujuan dalam waktu 3 jam. Jika kecepatan rata-rata mobil Pak Andi 40 km per jam, berapa jam ia dapat tiba di tempat tujuan? Perhatikan tabel berikut ini. Pada tabel tampak bahwa semakin turun atau semakin kecil kecepatan rata-rata mobil, maka waktu tempuhnya semakin lama. Hal tersebut menunjukkan bahwa perbandingan kecepatan rata-rata dan waktu tempuh adalah suatu perbandingan berbalik nilai. Contohnya, rumah Pak Zaki direncanakan selesai direnovasi dalam 4 minggu jika dikerjakan oleh 6 orang pekerja. Berapa lama rumah tersebut akan selesai direnovasi jika dikerjakan oleh 8 orang pekerja? Semakin banyak orang yang mengerjakan, tentunya akan semakin cepat rumah tersebut selesai dibangun. Hal tersebut menunjukkan bahwa perbandingan banyaknya pekerja dan waktu penyelesaian renovasi adalah suatu perbandingan berbalik nilai. Jika 6 orang pekerja sama dengan 4 minggu, maka 8 orang pekerja sama dengan 6/8 dikali 4 minggu sama dengan 6 dikali 4/8 sama dengan 3 minggu. Mengapa perbandingannya 6/8 bukan 8/6? Karena ini adalah perbandingan berbalik nilai. Jadi, yang menjadi pembilang adalah yang diketahui, sedangkan yang menjadi penyebut adalah yang ditanyakan. Jadi, rumah Pak Zaki dapat selesai direnovasi dalam waktu 3 minggu jika dikerjakan oleh 8 orang pekerja. Ingat ya anak-anak, perbandingan berbalik nilai berbeda dengan perbandingan senilai. Jika perbandingan senilai yang menjadi pembilangnya adalah yang ditanyakan, sedangkan perbandingan berbalik nilai yang menjadi pembilangnya adalah perbandingan yang diketahui. Kalian harus dapat membedakan ya, jangan sampai kalian keliru dalam menentukan perbandingannya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tugas kalian hari ini adalah menyalin jawaban pembahasan soal yang sudah Ustazah jelaskan tadi. Sebelum kita tutup pelajaran hari ini, marilah kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta,
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.